Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde atau bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kata benda dan artikelnya. Jadi banyak teman-teman yang selalu menanyakan kata benda, terutama artikel ini ya. Karena bagi mereka yang baru pertama kali belajar, biasanya artikel ini bisa sangat membingungkan. Jadi, le nom et l'article. Saya mulai dulu dengan kata benda atau le nom. Le nom, kata benda. Sama seperti bahasa lainnya, kata benda dalam bahasa Prancis merupakan kata yang menggambarkan orang, hewan, benda, atau sesuatu. Selain itu, kata benda dapat juga berupa ide atau gagasan. Nah, saya mulai dengan memberikan saja contoh kata benda ini. Di sini kita memiliki 3 kolom. Yang pertama bahasa Prancis dalam bahasa Prancisnya, kemudian cara pengucapannya, pronunciation, kemudian dalam arti Indonesianya yang berwarna biru, pronunciation berwarna hijau, diapit kurung siku. Oke. Nah, kita mulai dengan kata benda berjenis kelamin maskula. Le père, bapak. Le père. Le frère, saudara laki-laki. Le garçon, anak laki-laki pelayan atau anak laki-laki atau pelayan. Le cousin, sepupu laki-laki. Le neveu, keponakan laki-laki. Untuk cara aturan pengucapan, nanti silakan lihat video mengenai cara pengucapan dalam bahasa Prancis. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan dengan kata benda berjenis kelamin femina. La mère, ibu. La fille, anak perempuan. La sœur, saudara perempuan. La cousine, sepupu perempuan. La dame, nyonya atau wanita. La femme, wanita atau perempuan. La nièce, keponakan perempuan. Kemudian benda-benda dengan huruf vokal di awal. Kalau dia huruf vokalnya di awal, maka artikelnya menjadi seperti ini ya. Dia jadi apostrof. Tambah tanda kutip. Lami, teman laki-laki. Ini maksudnya maskula. Kemudian lami, teman perempuan. Ini femina. Jadi kalau dalam pengucapan teman laki-laki dan teman perempuan itu nggak ketahuan ya sama-sama lami. Ini kita untuk mengetahuinya tergantung konteks saja. Kemudian kalau dalam penulisan diketahui ya karena lami perempuan ditambahin di belakang. Kemudian lom, ini laki-laki atau manusia. L'océan, lautan. L'île, pulau. L'autoroute, jalan raya. Selanjutnya benda-benda berjenis kelamin maskulin dan femina. Saya satukan. Le village, desa. Le pont, jembatan. Le gouvernement, pemerintah. Le couteau, pisau. La ville, kota. La région, region atau daerah atau wilayah. La nation, bangsa. La culture, kultur. Jadi kalau maskulin pakai le, kalau femina pakai la. Selanjutnya kata benda dalam bentuk abstrak atau gagasan atau ide. La beauté, kecantikan. La passion, kesabaran. Le bonheur, kebahagiaan. L'enthousiasme, antusiasme. La tristesse, kesedihan. Jadi kalau femina pakai la, maskulin pakai le. Kalau dimulai dari huruf vokal, dia pakai kutip. E dan A ini dia berubah menjadi dirubah jadi kutip, jadi bersambung. L'enthousiasme. Kemudian kata benda dalam bentuk jamak. Les garçons, anak laki-laki. Les filles, anak perempuan. Les amis, teman-teman laki-laki. Les amis, teman-teman perempuan. Les livres, buku-buku. Les tables, meja-meja. Les fois, frekuensi, maksudnya ini berapa kali. Contohnya deux fois, 2 kali. Une fois, 1 kali. Oke. Le prix, harga. Le nez, hidung. Les voix, suara. Les bateaux, kapal-kapal. Le jeu, main-mainan maksudnya. Le vœu, keinginan. Jadi kalau dia jamak itu sama, artikelnya sama le, baik untuk maskulin maupun femina. Oke, le.
Di sini kenapa saya pakai ini? Jadi bukan le bacanya ya, tapi le, e-nya kedengaran. Kemudian ada pengecualian-pengecualian. Tadi kan harusnya kalau dia ketemu vokal atau huruf H itu seperti ini, dia jadi artikelnya di jadikan disambung, jadi artikel atau a jadi kutip, jadi tanda kutip maksudnya. Jadi kalau untuk kata-kata ini dia tetap nggak berubah. Jadi ini le hero, pahlawan laki-laki, le heroine, pahlawan wanita atau heroin, le heroine, le haricot, buncis, le hors d'oeuvre, hidangan pembuka. Jadi hors d'oeuvre ini hidangan pembuka. Oh iya, ini seperti dalam pengucapan bahasa Prancis, saya ulangi lagi, kalau huruf H itu nggak dibunyikan ya. Le héros, le héroïne, le haricot, buncis, le hors d'oeuvre. Jadi tadi M itu maskulin, maskula, F itu femina. Nah, ini contoh-contoh kata benda. Kemudian keterangannya di bawah. En français, le nom est toujours masculin ou féminin. Le nom est toujours masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et il est en général précédé d'un article défini ou indéfini. Dalam bahasa Prancis, en français, kata benda selalu dalam bentuk maskulin atau femina, bentuk tunggal atau jamak, dan secara umum didahului oleh artikel tentu atau tak tentu. Nanti kita bahas nih artikel ini. Yang perlu saya tekankan di sini, dalam bahasa Prancis, kata benda selalu dalam bentuk maskulin atau femina. Jadi maskulin atau femina. Kemudian selalu didahului oleh artikel. Oke, seperti le ini, le, la, dan le. Contohnya di sini dalam kalimat, la tour Eiffel est une tour immense. Menara Eiffel adalah sebuah menara yang luar biasa. Jadi la tour Eiffel selalu ada artikelnya. Karena kalau dan selalu karena la tour ini femina, jadi dia pakai la. Le chien est un animal amical. Anjing adalah seekor hewan yang patuh atau dapat dijadikan teman. Le chien est un animal amical. Oke? Kata benda, chien ini maksudnya anjing laki-laki jantan, jadi pakai le. La rose est une fleur ornementale. Bunga ros adalah suatu tanaman hias. La rose est une fleur ornementale. Jadi perhatikan, rose itu dia berjenis kelamin femina, makanya dia pakai la. La Malaisie et l'Australie sont des pays voisins. La Malaisie et l'Australie sont des pays voisins. Negara Malaysia dan Australia adalah negara-negara tetangga. Jadi perhatikan la Malaysia, karena Malaysia itu kata benda yang berjenis femina. Kemudian l'Australie karena dia awali huruf vokal kata bendanya, makanya artikelnya jadi apostrof L, A dan E-nya itu berganti apostrof. Australia sendiri femina kalau nggak salah. Selanjutnya, nah, dari contoh-contoh di atas, kita melihat selalu ada artikel di setiap penulisan kata benda. Contoh-contoh ini, artikel le, la, le, un, dan de. Ini semua artikel. Perhatikan, le chien est un animal. Ini artikel a, karena animal ini maskulin. La rose est une. Ini juga artikel fleur. Jadi le, la, dan le disebut artikel tentu atau defini. Un, dan de disebut artikel tak tentu atau undefini. Jadi maksudnya yang ini tadi, artikel tentu
defini atau artikel tertentu. Jadi kalau bukan ini, kalau bukan la, le, un, dan de, kalau bukan le, la, dan le, dia diikuti oleh un, dan de. Oke? Perhatikan di sini contohnya lagi. La rose est une fleur ornementale. Nanti kita lihat kenapa pakai la, kenapa pakai kenapa pakai un. Kita lanjutkan. Lalu bedanya di mana dan penggunaannya pada kondisi bagaimana? Beda antara le, artikel defini atau artikel indef. Dengan artikel indefini bedanya di mana dan kondisinya bagaimana? Sebelumnya marilah kita melihat keterangan berikut ini. Saya tekankan lagi. Kata benda dalam bahasa Prancis digolongkan dalam dua bagian, yaitu maskulin dan feminin. Jadi semua kata benda dalam bahasa Prancis memiliki jenis kelamin. Semuanya ya, semua. Kata benda berjenis maskulin ditandai dengan artikel le atau un. Jadi le dan un itu untuk kata benda berjenis maskulin. Sedangkan untuk feminin ditandai dengan artikel la atau un. Jadi la atau un. Dalam bentuk jamak, pluriel digunakan artikel le atau de, baik untuk maskulin maupun feminin. Jadi le dan de ini itu untuk menunjukkan kata benda dalam bentuk jamak, jumlahnya lebih dari satu, baik untuk maskulin maupun feminin. Jadi dalam keadaan jamak, benda-benda tersebut tidak diketahui jenis kelaminnya secara langsung karena artikel yang digunakan sama, le atau de. Paham maksudnya? Kalau dalam keadaan jamak kita nggak bisa ketahui artikel suatu benda karena sama. Kalau tunggal kan ketahui kalau dia pakai le berarti dia maskulin, kalau pakai la dia feminin. Kalau pakai a berarti dia juga maskulin, kalau pakai un dia feminin. Tapi kalau dia pakai le dan pakai d, kita nggak tahu dia feminin atau maskulin. Jadi kalau saat itu ya kita harus hafal ininya, harus dihafal jenis kelaminnya. Maskulin atau maskulin, jenis kelamin laki-laki, feminin, jenis kelamin perempuan. Oke. Tidak ada aturan yang jelas mengapa suatu benda digolongkan sebagai maskulin atau feminin, sehingga kita harus mengingat kata benda tersebut beserta jenis kelaminnya. Jadi, pertanyaan yang umumnya muncul bagi mereka yang mulai belajar bahasa Prancis, kenapa benda tersebut berjenis maskulin atau feminin? Jawabannya adalah, memang sudah begitu adanya, atau sudah dari sononya, tidak ada aturan, jadi menghafalnya harus dengan jenis kelaminnya. Hal ini mungkin akan menyulitkan, namun ini justru bisa menjadi kelebihan, karena kita akan berusaha lebih keras dalam menghafalnya, sehingga ingatan kita terhadap suatu benda menjadi lebih kuat. Ya, jadi karena kita harus menghafal artikelnya juga, nanti kita ingat banget itu, kata bendanya. Selain itu, akhiran suatu kata benda dapat digunakan sebagai petunjuk dalam mengetahui kata benda tersebut. Oh ya, nanti akhiran suatu kata benda kita bisa jadikan petunjuk untuk mengetahui jenis kelamin kata benda tersebut. Ini kita bahas nanti di materi selanjutnya ya. Materi le nom plus loin, lebih jauh dengan kata benda. Oke, sebelum kita membahas kata benda ini le nom lebih jauh, marilah kita lihat dulu arti dan fungsi artikel agar kalian tidak terlalu lama penasarannya. Oke, lanjutkan di video berikutnya ya, karena di YouTube maksimal durasi video hanya 15 menit. Oke, à tout de suite.